ini kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Ditonton ya videonya supaya paham. Pengertian pasar monopoli adalah situasi pasar yang mana yang terdapat satu penjual untuk suatu komoditi. Maksudnya ada barang tertentu yang tidak ada penggantinya yang sangat mirip. Itulah mengapa pasar monopoli hanya ada satu penjual yang tidak ada pesaingnya dalam pasaran. Akan tetapi di Indonesia, dewasa ini hanya sedikit pasar monopoli yang dikenal seperti perusahaan listrik negara, biasa disebut PLN, perusahaan kereta api Indonesia, biasa kita sebut KAI, dan perusahaan air minum, biasa disebut PDAM. Dalam kondisi pasar monopoli, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki kontrol penuh atas harga dan kuantitas barang atau jasa yang dipasok ke pasar. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar. Yang artinya, di dalam pasar monopoli hanya ada satu pelaku usaha yang menjual barang atau jasa tertentu. Jadi, kalau kita butuh produk itu, ya kita cuma bisa beli dari satu pelaku usaha itu aja, nggak ada pilihan lainnya. Misalnya, cuma ada satu perusahaan yang menjual listrik di suatu daerah. Nah, kita mau gak mau harus beli listrik dari perusahaan itu aja, nggak ada pilihan perusahaan listrik yang lainnya. Lalu yang kedua, tidak ada pesaing lain yang menjual produk atau jasa substitusi yang dekat atau sama persis dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, produk yang dijual oleh perusahaan monopoli biasanya nggak punya pengganti yang mirip atau setara. Jadi, kita nggak bisa dengan mudah untuk mengganti produk lain kalau misal harganya lagi naik atau pelayanannya lagi kurang bagus karena memang nggak ada jalan atau nggak ada alternatif lain. Contohnya, seperti air PDAM, susah cari penggantinya kalau misal di daerah itu cuma mereka aja yang menyuplai atau menggunakan air bersih tersebut. Nah, lalu yang ketiga, adanya hambatan atau penghalang yang didapat kepada pendatang untuk masuk pasar cukup tinggi, sehingga mencegah pesaing baru untuk masuk pasar. Hambatan dapat muncul secara alami maupun buatan. Nah, seperti yang kita ketahui, masuk ke pasar yang dikuasai oleh monopoli itu kan susah banget. Entah karena emang butuh modal yang sangat besar atau bahkan ada aturan pemerintah yang membatasi. Jadi buat pesaing baru tuh bakal sulit buat bersaing atau bahkan mereka gak bisa masuk sama sekali ke pasar monopoli itu. Misalnya, bikin pembangkit listrik kan butuh biaya yang miliaran rupiah ya, dan izinnya juga yang ribet. Jadi jarang ada perusahaan baru yang bersaing dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya, ada contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada PLN. Nah, seperti yang kita ketahui, PLN adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik ke rumah-rumah, yang bahkan hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Kita nggak bisa pilih mau pakai listrik dari perusahaan mana, karena memang cuma PLN yang mempunyai jaringan dan izin dari pemerintah buat ngurus hal tersebut. Jadi, PLN bisa dibilang menguasai penuh pasar listrik. Nah, lalu yang kedua, ada Pertamina. Nah, Pertamina juga hampir sama. Mereka adalah satu-satunya perusahaan yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite atau solar. Memang sekarang kan udah banyak SPBU swasta, tapi untuk bahan bakar bersubsidi yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah, Pertamina yang punya kendali penuh. Selanjutnya ada kebaikan pasar monopoli. Yang pertama, ada efisiensi dalam produksi dan inovasi. Penjual tunggal dalam pasar monopoli dapat mencapai efisiensi dalam produksi karena produsen dapat mengendalikan seluruh proses produksi. Hal tersebut mampu memberikan keuntungan supernormal dalam jangka panjang pada produsen, sehingga terdapat dana untuk membiayai riset dan pengembangan teknologi guna efisiensi produksi ke depannya. Apabila terjadi peningkatan keuntungan dari efisiensi produksi, maka terdapat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, contohnya PLN. PLN kan satu-satunya perusahaan listrik terbesar yang ada di Indonesia, sedangkan hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia menggunakan PLN. Jelas dong, keuntungan PLN ini sangat besar. Nah, dari keuntungan yang besar itu, PLN dapat menyimpan dana untuk riset dan mengembangkan teknologi supaya produknya lebih baik dan lebih berkembang di kedepannya. Yang kedua, terhindar dari produk pesaing atau produk-produk tiruan yang tidak bermanfaat. Semakin banyak perusahaan, maka semakin sering terjadinya pemborosan.
Jika terus terjadi, maka dapat berdampak pada produk dari kualitas kelas bawah. Sebaliknya, semakin sedikit perusahaan atau pasar monopoli, maka perusahaan akan fokus pada kualitas produk alih-alih memikirkan pesaingnya. Jadi perusahaan tuh fokusnya di pengembangan produk, tidak memikirkan hal-hal lain seperti pesaing atau produk-produk tiruan. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan besar karena meningkatnya skala ekonomi. Sebab pasar monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penjualan seperti promosi atau iklan untuk bersaing di pasar. Karena perusahaan monopoli nggak punya pesaing, jadi perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti promosi atau iklan supaya produknya dapat dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Jadi perusahaan monopoli itu bisa besar atau terkenal tidak melalui iklan atau promosi, tapi sudah terkenal karena karena perusahaan ini hanya ada satu-satunya. Kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, ada penyimpangan alokasi sumber daya. Monopoli mampu menyebabkan penyalahgunaan alokasi sumber daya, yakni perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi tingkat outputnya untuk memaksimalkan lama. Harga yang ditetapkan tinggi ketika permintaan meningkat dan tidak disertai dengan persediaan produk yang cukup. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga. Nah, kadang perusahaan dengan sengaja membatasi tingkat outputnya atau produksi, supaya ketika permintaan meningkat dan persediaan produk tidak banyak, maka perusahaan dapat menaikkan harganya. Yang kedua, ketidakadilan. Kecenderungan pasar monopoli untuk menetapkan harga kepada konsumen sehingga dalam jangka pendek maupun panjang, perusahaan monopoli masih tetap mendapat keuntungan di atas normal. Nah, perusahaan itu dapat menetapkan atau menaikkan harga yang tinggi kepada konsumen. Dan konsumen mau nggak mau tetap harus membeli produk tersebut, walau harganya tinggi. Karena konsumen membutuhkan produk tersebut dan produk tersebut hanya dijual oleh perusahaan itu. Yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Biaya produksi komoditas harus dibayar oleh konsumen yang akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang keempat, memburuknya kondisi perekonomian dunia. Akibat tuntutan perdagangan bebas memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa disadari banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan monopoli alamiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan diperolehnya monopoli. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada monopoli menurut kenyataan. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh monopoli karena untuk memproduksi suatu barang tertentu diperlukan peralatan yang mahal, sehingga masuknya perusahaan lain dihalangi oleh kebutuhan. Pertama, modal dan butuh investasi yang sangat besar. Nah, monopoli ini juga terjadi karena fakta yang ada di pasar atau di market, di mana satu perusahaan unggul secara alami karena kualitas, inovasi, atau jaringan yang luas dan bukan karena adanya ikatan hukum atau kebijakan pemerintah. Nah, perusahaan lain ini sulit bersaing karena kekuatan pasar yang sudah lama terbentuk. Contoh yang ada di Indonesia yaitu pada Gojek. Gojek pada saat awal berdiri itu belum ada Grab yang masuk, belum adanya Grab menguasai pasar. Nah, jadi di sini Gojek memiliki aplikasi yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat, jaringan mitra pengemudi yang luas dan promosi yang besar-besaran. Sehingga pengguna itu enggan pindah ke aplikasi baru atau ke aplikasi lain. Jadi tetap setia gitu karena kualitasnya sudah terjamin. Yang kedua ada monopoli alamiah. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi yang objektif yang hanya dimiliki oleh suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini lebih unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Nah, ini bisa terjadi karena sifat alaminya industri dan biayanya itu tetap tinggi serta skala ekonominya yang besar, sehingga lebih efisien bila hanya ada satu perusahaan yang melayani.
Karena apabila banyak perusahaan yang masuk, maka pengeluaran biayanya akan semakin besar. Contohnya seperti PLN di Indonesia. Alasannya itu karena pertama, biaya untuk membangun dan memelihara jaringan listrik itu sangat mahal. Karena kalau lebih dari satu atau lebih banyak gitu ya perusahaan listrik yang ada di wilayah yang sama akan menimbulkan ketidakefisienan dan akan boros uang. Jadi lebih baik hanya ada satu dalam suatu wilayah. Yang ketiga ada monopoli yuridis. Monopoli ini tercipta karena adanya penetapan oleh pemerintah, bisa disebabkan oleh pemerintah itu ingin mensukseskan suatu program tertentu yang lebih menekankan kepada kepentingan rakyat atau karena alasan lainnya. Nah, monopoli ini tuh berarti dibentuknya tuh oleh hukum atau kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk melayani pasar atau market tertentu demi alasan nasional, keamanan, dan pengendalian harga. Di sini ada contoh perusahaan yuridis di Indonesia, yaitu pertama, Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi. Karena hanya Pertamina lah yang diizinkan secara hukum, berarti ini bukan swasta ya, untuk menjual BBM jenis subsidi seperti solar dan pertalite. Tujuannya agar distribusinya itu merata dan harganya itu bisa terjangkau dan bisa dipantau langsung oleh badan hukum tersebut. Yang keempat ada monopoli buatan. Monopoli ini tercipta karena memang dibuat menjadi monopoli pada umumnya. Yang biasanya ini monopoli banyak timbul di negara maju seperti dalam bentuk kartel, concert, maupun trust. Nah, monopoli ini dibuat oleh perusahaan itu sendiri dengan strategi bisnis yang agresif. Misalnya untuk menguasai jalur distribusi, iklan besar-besaran, membatasi pasokan, atau menjatuhkan harga sementara agar pesaing itu down atau bangkrut sampai bangkrut ya. Nah, contoh yang ada di Indonesia itu seperti perusahaan rokok besar, yaitu Jarum atau Gudang Garam. Nah, karena mereka itu lebih mendominasi karena adanya pasar lewat iklan, banyaknya sponsor besar, dan penguasaan toko-toko kecil, sehingga rokok dari UMKM itu sangat sulit masuk dan bersaing di pasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengelompokan pasar monopoli. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Nah, selanjutnya adanya faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab adanya pasar monopoli. Yang pertama, ada hak paten. Hak paten ini memberikan eksklusivitas kepada suatu perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang ataupun jasa-jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga perusahaan tersebut hanya menjadi satu-satunya penjual di pasar, sehingga tidak ada pesaing di pasar. Seperti contohnya, perusahaan farmasi Pfizer yang memiliki hak paten untuk vaksin COVID-19 Comirnaty. Dan yang kedua ada lisensi pemerintah ataupun izin pemerintah. Pemerintah ini dapat memberikan lisensi kepada suatu perusahaan tertentu untuk melakukan monopoli di bidangnya, seperti penyediaan listrik ataupun air bersih, yang bertujuan agar bisa menjaga kestabilan dan efisiensi layanan publik, seperti contohnya perusahaan listrik negara ataupun PLN yang memonopoli penyediaan listrik di Indonesia. Dan yang ketiga ada penguasaan sumber daya. Kalau sebuah perusahaan menguasai sumber daya yang penting ataupun langka, semisalnya tambang emas ataupun ladang minyak, maka bisa dipastikan mereka bisa mengendalikan pasar karena tidak ada perusahaan lain yang punya akses ke sumber daya tersebut. Seperti contohnya Freeport yang menguasai tambang tembaga dan emas terbesar di Papua. Dan yang keempat ada skala ekonomis. Perusahaan yang mencapai skala ekonomis ataupun biaya produksi minimum
dapat menjadi satu-satunya penjual yang efektif di pasar, dikarenakan mereka dapat menjual suatu produk dengan harga lebih murah daripada pesaing potensial, yang artinya perusahaan besar yang bisa memproduksi dalam jumlah sangat besar akan memiliki biaya produksi yang jauh lebih murah, dikarenakan mereka bisa menjual harga lebih rendah, membuat pesaing kecil sulit bersaing. Lama-lama hanya satu perusahaan yang bertahan. Seperti contohnya perusahaan industri baja seperti Krakatau Steel, mereka bisa menjual lebih murah dikarenakan mereka memproduksi secara massal. Dan yang kelima, ada penyebab lainnya. Selain faktor-faktor di atas, pasar monopoli juga dapat terjadi dikarenakan peraturan pemerintah seperti hak cipta yang melindungi karya intelektual ataupun karena penggabungan beberapa suatu perusahaan untuk menguasai pasar. Maka dari itu bisa dipastikan bahwasannya monopoli juga bisa terjadi karena aturan hukum seperti hak cipta ataupun merek dagang. Selain itu, bisa juga karena merger ataupun penggabungan beberapa suatu perusahaan yang membuat pesaing hilang dan pasar dikuasai oleh satu entitas, seperti contohnya perusahaan Disney yang memonopoli suatu karakter Marvel dan Star Wars dikarenakan mereka mempunyai hak cipta. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya pasar monopoli ini merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang ataupun jasa tanpa pesaing langsung. Dan di dalam ekonomi mikro, monopoli dapat terbentuk secara alami karena efisien biaya, yuridis karena perlindungan hukum ataupun regulasi pemerintah, kenyataan karena dominasi pasar yang sulit disaingi, maupun buatan dikarenakan strategi bisnis yang menciptakan hambatan masuk monopoli bisa memberikan efisiensi dalam skala besar, tapi juga dapat merugikan konsumen jika disalahgunakan seperti harga tinggi dan pilihan yang terbatas. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur agar monopoli tidak menimbulkan ketimpangan pasar. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.